أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patutlah kiranya kita semua yang berada di masjid yang mulia ini mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita mampu melangkahkan kaki kita untuk ke masjid yang mulia ini dalam rangka mengikuti kajian rutin yang diselenggarakan oleh pimpinan ranting Muhammadiyah Bundi dan pimpinan ranting Aisyah Bundi. Bapak Ibu sekalian, setelah bersyukur, marilah kita sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengkaji apa yang biasa kita laksanakan, setiap kajian rutin yang diadakan oleh PRM dan BRA setiap bulan ini dalam Ahad ketiga, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan takmir Masjid Mustajabah yang memberikan kesempatan kepada kami sebagai pimpinan ranting Muhammadiyah dan ranting Aisyah Bundi. Kiranya kami berterima kasih kepada pimpinan takmir Masjid Al-Mustajabah yang mana pada malam hari ini memberikan kesempatan kepada kami semua untuk bisa mengikuti atau mengikuti kajian yang diadakan oleh pimpinan ranting tersebut. Sebelum kajian ini dimulai, sebagaimana biasa akan dibacakan beberapa ayat. Sebagaimana biasa, ayat berapa? Monggo Bapak Ibu, barangkali yang membawa HP atau Quran bisa dibuka Quran surat Al-Baqarah ayat 215. Bapak Ibu, monggo dibuka. Yang bawa HP bisa dibuka, barangkali ada isi Al-Qur'annya, monggo. Sebelum bacaan tilawah dimulai, marilah pada malam hari ini kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bacaan Al-Quran ini akan disampaikan oleh Ibu Nur Hayati. Monggo. Gus Nun. Baiklah. Kalau masker. Siapa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum kita mulai baca Al-Baqarah, kita buka dengan bacaan suratul Fatihah nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillahi wa kufrum bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbar indallah wal fitnatu akbaru minal qatl wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima
وإثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون Sadaqallahul azim. Yang diadakan oleh PRM dan PRA Bundi, yaitu kajian kitab Arba'in Nawawi. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui Bapak Imam Safari, beliau adalah Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surabaya. Beliau sekaligus Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 7 yang berada di wilayah Jepara, tepatnya di Jalan Dupa Jaya Gang 5, nomornya berapa Ustaz? Nomor 49. Itu adalah sebuah sekolahan yang mencetak, sebagaimana label beliau adalah sekolah para pemimpin. Mudah-mudahan apa yang digagas oleh kepala sekolah itu benar-benar akan menjadikan pimpinan-pimpinan yang berguna bagi bangsa dan negara, terutama bagi umat Islam di sekitar kita. Bapak Ibu sekalian, monggo kita lanjutkan kajiannya yang akan disampaikan oleh Bapak Imam Safari. Monggo. Sudah bawa kitabnya semua? Sudah punya ya ibu-ibu ya? Yang bawa Pak belum ya? Kemarin kitabnya yang dibelikan kecil dibawa enggak? Ya bisa dipinjamkan ya. Enggak bawa. Ada satu yang nanti bagian baca Quran sama terjemahnya. Monggo pakai mic-nya ya. Kita lebih banyak mengkaji Al-Quran. Hadis Arba'in Nawawi hanya untuk temanya saja ya. Ibu ndak ingin maju Bu, sini Bu, kosong. Monggo enak sini kosong. Ibu-ibu senangane senden. Senden ini karo zikir. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita hormati bersama, ada pimpinan cabang Muhammadiyah Bubutan, juga ada pimpinan ranting Muhammadiyah dan Aisyah, serta yang saya hormati jamaah kajian apa ini? Jumat malam. Iya. PRM Gundi. Alhamdulillah, di sela rasa letih ya, letih, panjenengan bisa hadir di sini dan tidak tanggung-tanggung. Yang diajak hadir ada suami, ada istri dan anaknya. Ada lengkap suami mana? Istri? Suami istri? Yang suami yang mana? Oh itu istri, sama anaknya mana anaknya? Ya luar biasa ya. Ada lagi yang suami istri dan anak. Oh ya ada dua ya. Alhamdulillah. Bapaknya angkat tangan malu-malu kayak biro perjodohan aja ya.
Semoga kerawuhan panjenengan tercatat sebagai amal salih salihah, dan semoga kita semua menjadi hamba Allah yang senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu ya. Dan semoga ilmu yang kita pelajari senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Kedua, kita bersolawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW, tauladan kepemimpinan, penutup para nabi, dan tidak ada kenabian setelah kenabian beliau. Ibu bapak yang dirahmati Allah, sudah siap ya? Kita akan belajar tentang hadis Islam, iman, dan apa kemarin? Ihsan. Yang kemarin kita bahas terakhir itu adalah terkait dengan kalimat ini ya Muhammad akhbirni 'anil Islam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu, apa di situ bunyinya? Al-islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat itu dulu kita bahas. Kemarin kita sampaikan bahwasanya Rasulullah yang diutus pertama kali di muka bumi ini adalah Nabi siapa? Ayo, pelajaran yang kemarin. Bukan Nabi ya, Rasul. Pertama kali kerasulan yang diutus oleh Allah ialah, kalau Nabi dan Rasul pertama kali disebutkan Nabi siapa? Bu, Pak? Nabi Adam alaihissalam. Nah, kalau bicara kenabian begitu. Nah, kenapa Rasulullah diutus? Kenapa kira-kira Rasulullah diutus? Kenapa kira-kira Bu, Pak? Kenapa Rasulullah diutus? Itu karena satu, menyampaikan risalah Allah, yang kedua menyelesaikan segala perselisihan yang ada di muka bumi. Maka dari itu di Al-Baqarah ayat 30 disebutkan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Adik diam dulu ya nak ya, bundanya ngaji nanti nggak dengar. Jadi kerasulan yang pertama kali itu bukan Nabi Adam. Kerasulan yang pertama kali ialah Nabi Nuh. Di mana dasar hukumnya? Di Quran surat An-Nisa ayat 163. An-Nisa ayat 163. Nah, di situ disebutkan inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhi wan nabiyyina min ba'di. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Jadi kerisalahan tugas kenabian yang pertama kali itu dilaksanakan oleh Nabi Nuh. Kalau Khatamul Anbiya itu adalah Nabi Muhammad, ada di Quran surat Al-Ahzab ayat 40. Ini mengulang yang kemarin ya. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, melainkan beliau adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Jadi kalau kita bersaksi antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, itu sudah ada konsekuensi yang tidak bisa ditawar lagi dan harus dilaksanakan. Oke, saya kolaborasi materinya. Bagaimana sikap orang beriman ketika sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Bahkan dibuat zikir oleh saudara kita ketika mereka mengadakan tahlilan atau mereka mengadakan selamatan, itu afdhalud dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Betul?
ya. Dan kalimat talqin ketika kita ingin menalkin saudara kita yang akan meninggal dunia diucapkan dengan kalimat la ilaha illallah, jangan kalimat-kalimat yang lain ya. Dan kalimat zikir la ilaha illallah itu berat sekali pahalanya, makanya dibiasakan lisan kita untuk mengucapkan kalimat itu, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Itu terus diucapkan. Atau yang bagus yang lainnya bisa istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kalimat thayyibah yang lainnya hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalimat thayyibah lainnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalimat-kalimat thayyibah itu kalau kita ucapkan maka hati kita menjadi apa? Tenang. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah kata Allah, dengan berzikir itu hati kita menjadi tenang. Jadi bapak-bapak sing darah tinggi senengane ngamukan, akeh-akeh maca istighfar. Engko nek ngamukan tekanan darahnya banter, jaringan sel darahnya ada kolesterolnya, kemudian menyumbat sel darah, aliran darah itu akhirnya apa? Stroke. Karena apa? Aliran darah itu tersumbat. Jadi darah itu apa? Bisa pembuluh darah itu bisa pecah. Kayak kemarin ada guru ya, ada guru ketika pulang dari LDKS itu nggak bisa tidur. Bayangkan, padahal guru ini pemahaman Al-Quran dan agamanya bagus. Datang ke rumah, Ustadz saya nggak bisa tidur. Kenapa? Nggak tahu, badan saya terasa berat. Ya sudah, kita keluarkan kalimat thayyibah. Dalam bahasa kita namanya ayat-ayat ruqyah dan zikir-zikir ruqyah. Jadi itu. Apa kalimat thayyibah yang lain Ustaz? Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu selain hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Atau yang timbangannya berat, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu kalimat ringan tapi pahalanya besar. Atau yang lengkap, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Coba Bu, Pak, dibiasakan hati kita itu berzikir. Nah, kalimat zikir terutama la ilaha illallah itu harus menghadirkan hati, bukan sekedar lisan. Kalau lisan namanya membaca zikir ya, tapi kalau berzikir itu hatinya diikutkan, benar-benar berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ustadz harus merem ya, kalau ingin menikmati sesuatu harus merem. Gak percaya? Percaya enggak? Ayo, jenengan dipijeti merem tak melek? Merem. Halo. Iya. Ya iku Bu, ya iku enak Bu. Aduh Bu, ya iku enak Bu, pijetono Bu sebelah kono merem mesti merem kan. Ya iku Bu. Enggak ada, udah enggak ada. Minum kopi pun, kopi kan, bismillah. Ya kan? Merem, kenapa? Nikmat Masya Allah. Makanya kalau kita habis sholat jangan tergesa-gesa keluar dari tempat, usahakan lisan kita berzikir, baca istighfar, astagfirullah. Hati diikutkan. Kalau sudah termasuk di dalamnya sholat itu isinya ya doa semua itu, kalimat-kalimat thayyibah, ya kan? Ada kalimat zikirnya juga. Sami Allahu liman hamidah. Apa bunyinya?
Rabbana walakal hamdu. Jadi nggak usah ke susu. Kalau sholatnya ke susu nggak bisa menikmati itu. Oke, kita lanjut. Ustadz, apa yang saya lakukan ketika saya sudah bersyahadat kepada Allah dan kepada Rasulullah? Maka yang pertama adalah imani dengan sepenuh hati bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Itu ada di Al-Baqarah ayat 25. Coba Al-Baqarah ayat 25. Mengimani dengan sepenuh hati bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Karena apa? Sudah yakin dan menjadi hal yang lumrah. Kita ini syahadat sejak kapan, Bu, Pak? Sejak lahir. Bukan syahadat yang mu'alaf. Kalau syahadat yang mu'alaf itu beda dengan syahadat yang sejak lahir. Kenapa? Ini pakai ini, monggo. Al-Baqarah ayat 25. Bapak ya boleh, Ibu ya boleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Ya, artinya barang siapa dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai surga. Bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dan surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Ya. Ayat itu menunjukkan kepada kita kabar gembira bagi orang yang beriman. Disediakan oleh Allah surga-surga di dalamnya. Jadi kalau sudah beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, ya sudah, imani dengan sepenuh hati. Nanti balasannya seperti itu. Imani dengan sepenuh hati, tidak usah ragu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah mengimani, ya, maka terima dan amalkan seluruh ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Laksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Di mana dalilnya, Ustadz? Nah, di Ali Imran ayat 31. Bisa langsung terjemahannya, Pak, nanti. Menerima dan mengamalkan seluruh ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Yang tadi mengimani, yang kedua adalah mengimani itu berarti totalitas ya tadi ya. Totalitas. Yang kedua, menerima dan mengamalkan seluruh ajaran Rasulullah. Ali Imran ayat 31. Ya, langsung terjemahannya boleh. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Jika kamu benar-benar mencintai aku, kata Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya Rasulullah itu maksum. Apa maksum? Apa maksum? Terjaga dan terlepas dari dosa. Kalau kita tidak, makanya sebagai seorang pemimpin, tidak ada pemimpin itu yang baik semua. Pasti ada plus minusnya. Dipimpin presiden ini plusnya ini, minusnya ini. Dipimpin presiden ini pun juga sama. Nanti tanggal berapa Oktober pelantikan?
20 ya. Itu pelantikan kita akan punya presiden baru, plusnya ini, minusnya ini. Ya sudah, kita nikmati saja. Nah, jadi kalau kita sudah mengimani sesuatu, imani dengan totalitas. Ya, kalau masuk Islam untuk hulu fisilmi kafah. Masuklah Islam secara apa? Totalitas. Cuma kadang totalitasnya itu sekedar lisan, tidak terbukti dengan amalia harian. Contoh ini ya, totalitasnya adalah memberikan pendidikan agama yang terbaik buat anaknya, namun totalitas itu diberikan kepada anaknya saja, orang tua tidak melaksanakannya. Kira-kira pendidikan untuk anak berhasil atau tidak? Bukan tidak, sangat susah. Karena apa? Ketika anak di sekolah diajarkan tentang kebaikan, di rumah yang merusak sendiri siapa? Orang tuanya. Hati-hati. Apalagi yang di rumah itu tinggal bersama dirinya, ada tante atau omnya, ada mbah, ada kakek atau neneknya. Jadi kalau tinggal serumah semakin banyak penduduknya, semakin banyak anggota keluarganya, maka akan semakin bertambah permasalahannya. Ya diterima. Ya seperti itu. Jadi kalau bicara totalitas, pintu rumah sudah ucapkan salam sebelum masuk rumah, tidur sebelum jam 11 atau jam 10, karena jam 11 liver harus istirahat sampai jam 1. Makanya kemarin kami di kegiatan LDKS itu jam 1 harus sudah bangun duluan sambil jaga tenda-tenda. Teman-teman yang berjaga silakan gantian tidur. Jam 2.45 kita bangunkan anak-anak untuk sholat tahajud. Itu kami contohkan. Nah, kalau gurunya sudah memberikan contoh pembelajaran cara kafah, tinggal di rumah orang tuanya sefrekuensi nggak dengan gurunya. Kalau nggak sefrekuensi, anak nggak jadi. Nah, nanti kalau gagal pendidikannya, siapa yang disalahkan? Sekolah. Iya betul ya. Iya kan? Wis bayarin nunggak nek ana eleke sekolah dadi saran. Nek ana apike iki anake sopo gitu ya. Oke. Totalitas, kemudian menerima dan mengamalkan seluruh ajaran. Contoh lagi, tahun baru nanti 10 Muharram kita puasa atau puasa Arafah yang sunah-sunah itu. Di sekolah menginstruksikan, tapi kalau di rumah orang tua tidak menginstruksikan, maka anak melaksanakan dengan setengah hati. Ada orang tua datang pertama, bapaknya curhat tentang anaknya. Ini luar biasa, Bu. Bapaknya ini memang keras ya, bahkan terkenal di kampungnya itu keras. Ibunya datang, ternyata ibunya datang bukan ikut menyalahkan anaknya. Siapa yang disalahkan? Bapaknya. Dan di rumah tangga itu potensi untuk berpisah besar sekali. Tapi karena ketegaran seorang ibu, beliau mempertahankan supaya rumah tangganya itu tidak pecah atau pisah. Saya titip anak saya, Pak Ustadz, anak saya itu bla 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 bla, jenengan yang bisa memberikan nasihat. Dalam hati saya, lah kalau saya nasihati Pak, tapi kalau di rumah tidak ada contoh dari bapaknya, apa? Susah. Apalagi bapaknya tidak kafah, masuk Islam tapi masih bermain dukun, masih bermain apa lagi? Klenikia Pak, masih ada Pak. Ada di sini? Kalau ada segera dibuang ya. Saya pernah datang ke rumah teman, tidak ada kesengajaan, saya izin masuk, ingin ngecas HP. Nah tiba-tiba saya lihat, Ustazah itu apa? Ada bungkusan ditancap di paku, celek. Nggak tahu Ustadz, ini sudah kami kontrak di sini
bungkusan ini ada. Loh, kok nggak diambil, nggak dibuang? Saya nggak berani Pak Ustadz. Terus apa yang saya lakukan? Saya ambil, saya buang, saya bawa pulang, kecuci. Waktu kecuci, iku ledeh terbuka biak gitu. Ternyata apa? Tulisannya itu ternyata jimat. Ada huruf apa itu saya nggak hafal Pak. Bunder, ada huruf dari kulit kambing, bayangkan. Nah itu kalau dalam Islam berarti tidak kafah. Padahal Luqman sendiri berpesan kepada anaknya, ya, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu, kalimatnya ya bunayya la tusyrik billah. Jadi akidah dulu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bahas bab akidah itu ya. Kalimat pertama yang Allah munculkan, rukun Islam itu adalah dandani pondasi yang bernama akidah. Nek akidah wis jebol, wis golek jabatan ngatok, betul? Ada golek jabatan, menjilat pimpinan, ya kan? Di depan pimpinan baik, di belakang apa? Menusuk. Karena apa? Akidahnya sudah ragu dia, seolah-olah rezeki itu bukan Allah yang mengaturnya. Coba Bu, Pak, kalau akidahnya itu sudah bagus, orang nggak akan khawatir rezeki kok, beneran. Apalagi ubudiahnya bagus, bangun jam 3 langsung lanjut aktivitasnya tahajud, setelah tahajud bersedekah, ya kan, pergi ke masjid bawa uang namanya sedekah subuh, pulang dari jamaah subuh, ya kan, ke rumah baca Al-Quran. Di Quran surat Fatir ayat 29 dan 30 kan begitu, nggak akan kekurangan rezekinya. Tapi Ustadz, saya pernah, ya kan pernah, masa orang rezekinya harus nambah terus? Sesekali rezeki dalam rumah tangga itu apa? Goyang. Waktu enak-enaknya duit banter, ibu sayang. Tapi ketika rezeki goyang, ibu menghilang. Enggak ya di sini ya. Oke, yang ketiga adalah mencintai Rasulullah lebih dari segala sesuatu. At-Taubah ayat 24. Mencintai Rasulullah lebih dari segala sesuatu. Monggo Bapak. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya, ada kalimat lain, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan azabnya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, ketika Rasulullah sudah menghentikan, perintahnya perintahnya misalkan bersedekah, perintahnya adalah berjamaah, perintahnya adalah berpuasa, perintahnya adalah menyantuni anak yatim. Kemudian kita tidak mengikuti perintah Rasulullah, maka ingat, tunggu azabnya. Bahkan kalau kita mampu berkurban, kemudian kita tidak mau berkurban, apa ancaman Rasulullah? Jangan mendekati apa? Masjidku. Jadi kalau sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka cintailah Rasulullah di atas cinta segala cinta. Suami cinta, tapi Rasulullah di atas cinta suami. Contoh ya, dalam Islam cerai itu boleh enggak? Boleh ya. Tapi kata Rasulullah, cerai itu boleh tapi perbuatan yang dibenci oleh Allah.
Nah kalau sudah seperti itu, dipertahankan rumah tangga, jangan sampai cerai. Tapi kenyataan apa yang terjadi sekarang? Angka pernikahan itu lebih rendah daripada angka perceraian. Dan yang cerai kebanyakan yang muda, nikah beberapa bulan nggak cocok, cerai. Punya anak satu nggak cocok, cerai, ya kan? Setelah menikah ternyata yang laki-laki memang bener-bener miskin, akhirnya minta cerai. Saya pikir kamu orang kaya dan gajimu besar, ternyata kamu miskin, kamu pembohong, kan begitu. Ya kata si suami, sejak kapan saya bilang saya itu kaya? Kan saya udah bilang hartaku satu-satunya yang berharga adalah dirimu, kan. Ya sudah dinikmati aja. Saya tadi pagi itu didatangi ibu-ibu jamaah juga. Tadi malam anaknya kan kita ruqyah ya, alhamdulillah sembuh, tapi dehidrasi, akhirnya dibawa ke IGD malam itu, dibawa ke IGD, diinfus, dibawa pulang sehat alhamdulillah. Tapi setelah itu kita diskusi, jadi beliau itu cerai ketika suaminya terlibat 3M dan tidak dinafkahi beliau, sampai-sampai beliau mengatakan kepada anaknya, bapakmu wis mati. Nah itu ya, itu hisabnya berat Bu Pak ya, jangan sampai kita seperti itu. Naudzubillahi min dzalik. Keluarga kita pun juga jangan sampai seperti itu. Yang keberapa sekarang? Yang keberapa sekarang? 4. Yang keempat, jadikan Rasulullah itu tauladan. Itu ada di Al-Ahzab ayat 21. Jadikan Rasulullah itu tauladan, uswatun hasanah. Al-Ahzab surat yang ke-33 ayat 21. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu. Apa keteladanan yang telah diajarkan oleh Rasulullah? Banyak. Mulai dari keteladanan di dalam rumah tangga, contohnya apa Bu? Apa dalam rumah tangga? Makan, betul? Hubungan suami istri, ada keteladanan di situ? Ada. Maka dari itu disyariatkan oleh Rasulullah sebelum berhubungan sebaiknya berwudu, ya. Kadang anak yang nggak ngerti aturannya itu setelah ijab kabul, malam resepsi pernikahan, tamu undangan sudah pulang, saatnya malam pertama. Iku wis gak ono wudu, ya kan? Kemudian nggak pakai doa, langsung digas wae. Makanya itu kan hubungan malam pertamanya akhirnya menjadi seolah-olah. Sama seperti kita makan, coba kita makan nggak doa, seolah-olah kita makan, padahal nggak makan. Seperti tidur, kita tidak berdoa, seolah-olah kita tidur, padahal hati kita tidak ikut tidur. Aku tangi turu kok loro kabeh awakku, anak meneh. Aku turu antara melek karo turu kok cek krungu wae, kasok turu-turu aku. Aku turu tapi ngimpi ini kok macem-macem. Nah kan gitu. Hati-hati. Bahkan hubungan suami istri itu doa. Kalau nggak doa ya anaknya ya seperti itu. Makanya ini wajib umat Islam harus tahu keteladanan yang Rasulullah berikan kepada kita. Ketika Rasulullah dibenci tetangga, apakah membalasnya? Tidak, ya kan? Bapak-bapak naik niru Rasulullah, jangan niru poligami ini tok ya Pak. Lu kan jatahnya 4 Ustaz. Bahkan Allah menyebutkan dalam Quran itu syariat nikah itu tankihu ma tabalakum minan nisa'i
apa kalimatnya Pak? Mafna. Nikahlah wanita itu, ya kan? Berapa? 2. Itu dasarnya. Padahal di ayat selanjutnya, jika engkau tidak mampu berbuat adil, maka nikahilah 1. Nah, kalau ayat poligami itu tidak muncul, maka ini yang berbahaya. Makanya ibarat ada kecelakaan pesawat terbang, ada namanya pintu darurat. Ada bis di Thailand, nggak ada pintu daruratnya. Ketika bannya meledak, satu bis akhirnya terbakar. Tahu ceritanya ya? Halo? Iya. Makanya pintu otomatis itu jangan dianggap punya segala kelebihan, itu juga ada kekurangannya, yaitu kalau sudah otomatisnya rusak, mati semua satu bis. Nah, sama seperti poligami. Poligami itu juga pintu darurat. Nggak punya anak, boleh poligami Pak Ustadz? Boleh. Coba diskusikan dengan siapa? Suami. Nanti garis keturunannya kan berhenti. Lah kalau kita nggak nikah, suami nggak mau nikah lagi, nggak apa-apa. Nanti di surga diberikan anak. Istri nggak mampu melayani, sakit-sakitan, daripada suami nanti selingkuh, kan dosa, betul? Silakan berpoligami. Jadi itu sekali lagi Bapak Ibu, pintu darurat. Sunnah apa lagi? Rasulullah makan, Rasulullah puasa, itu sunnah Bu Pak. Rasulullah sholat duha, itu sunnah. Rasulullah tahajud, itu sunnah. Tahajud saja itu susah dan beratnya luar biasa. Maka dari itu tidak semua umat Islam, hamba Allah, umat Rasulullah mampu melaksanakan yang namanya sholat tahajud. Wabot Pak. Apa meneh istiqomah. Oke, tauladan uswatun hasanah. Bagaimana Rasulullah memimpin? Munculkan sifat-sifat kepemimpinan. Sidik, apa sidik? Jujur, benar. Ya benar, ya baik, bukan bener toh. Gegeran niku ibu-ibu ranting ini sama ranting ini. Ranting ini antara pimpinan dengan bawahan, ranting ini dengan PCM-nya gegeran. Aku ki wis bener Bunda, ngono rame. Sing dari cabang, lho gak iso awak dewi sebagai pimpinan harian ku ya bener. Akhirnya sama-sama merasa apa? Benar, karena tidak dimunculkan sifat sidiknya tadi. Ya bener, ya baik. Kalau baik itu babnya bab niat, kalau bener itu babnya bab cara. Orang wahing baik apa enggak? Baik apa enggak? Baik, tapi enggak bener nek wahing itu diarahno nang liya aceh gitu ya. Iya. Bapak minta dibuatkan kopi oleh ibu, baik apa enggak? Baik, tapi enggak bener nek njaluke karo nyentah. Hubungan suami istri baik enggak? Baik, tapi enggak bener nek sing dijak hubungan kondisi ini lagi kesel loro gitu. Suka ngurus Pak Ustadz, karo kula gas saya Pak Ustadz. Oke, kalau sudah mengucapkan kalimat syahadat, maka konsekuensi yang kelima adalah seperti Bapak Ibu sekalian yang rajin ngaji ini, yang kelima adalah berdakwah dan mengajak orang lain untuk mengikuti ajaran Islam. Ini yang agak berat. Ada di Quran surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhah hasanah. Tuh. Ya. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada yang serulah itu. An-Nahl. Ayat 25.
125 ya? 100. Ud'u ila sabili ya? Biru ini berarti 125. Oh iya 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Stop sampai situ aja dulu. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Ya, oke. Fokus kepada ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah kepada Tuhan, jalan Tuhanmu dengan hikmah. Dan apa tadi Pak? Pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Ini jangan sampai terjadi. Ada ibu-ibu kajian Aisyah iki awal-awal gelem ngaji. Kelemahan ibu ini kalau di luar itu pakai kerudung, kalau di sekitar rumah itu nggak pakai kerudung. Nah, jamaah yang lain ingin negur ibu-ibu ini apa? Dengan didatangkan ustadz dan materinya tentang apa? Menutup aurat. Jadi pengajian 3 pekan berturut-turut Bu, itu bab aurat, bab jilbab, bab ciri muslimah, itu semuanya. Nah, kemudian nyeletuk omongan, alhamdulillah jeng sampean gelem teko materi ini wapi ngono kan itu. Maksudnya itu ingin nyindir ibu-ibu yang barusan ikut pengajian. Hati-hati. Kalau itu tidak bijak, maka ibu tersebut bisa tersinggung. Ayat terakhir tadi Pak, ayat terakhir. Maka Allah tadi, iya yang terakhir. Perhatikan kalimat terakhir Bu. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya sebelumnya. Inna rabbaka. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu. Terjemahannya, sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Ya, jadi Bu, saya nitip pesan Pak, kalau dakwah itu jangan terlalu kaku. Orang kalau pengen baik itu proses, gak iso langsung membalik telapak tangan. Oh jarno metu tok nek gawe kerudung nang ngarepe omah iku cek you can see my kelek gitu ya. Ya sabar. Ustadz, suami saya itu loh susah, nggak mau jamaah, tapi di rumah sholat nggak? Ya sholat Pak Ustadz. Yo sabar, sing penting cek gelem sholat. Allah Pak Ustadz, sholatnya lemu maghrib tok, kan gitu kan? Ya sabar, sing penting cek gelem sholat maghrib. Allah Pak Ustadz gak gelem sholat, gak gelem sholat. Dan terus pripun tergriyo? Nggih sae kali kula kali yugane nggih sae. Ndak apa-apa Bu, awal iku sih. Jadi kebaikan atau iman atau yang di mata Allah siapa yang lebih baik itu yang berproses. Nggak bisa langsung celek, itu nggak bisa. Imam Safari nggak bisa langsung seperti ini, itu proses. Ya kan? Gitu ya Bu ya Pak ya. Jadi kalau ada jamaah belum berubah 100%, ojo dicacat, ojo dipai, ojo dirasa, ojo disindir-sindir. Iku lho kok tahu jamaah. Iya, iku kan ustadzah ya. Iya, bojone ustad. Ayo dicerak tekakno yo. Nah, akhirnya apa? Nah, berbeda pandangan. Yang satu ustadz mengharuskan, mewajibkan jamaah di masjid, yang satu mengizinkan apabila ada udzur. Nah, perdebatan mulai ramelah di kalangan ibu-ibu, rasan-rasan muncul. Nah, kan itu. Alhamdulillah jeng sampean teko babe iki mau apik, wingi bab jilbab terus bab apa meneng. Nah itu ya. Anak-anak ke masjid misalkan
itu anak-anak tolong diawasi, saya lihat di masjid kok HP-an saja. Nah, ada seperti itu ya. Nah, itu proses Bu, Pak. Sing penting arek gelem nang masjid, masih turu koyo ngono kuwi. Nah, bapak-bapak yang ngaji masih turu ya ora apa-apa, sing penting gelem ngaji, jenenge wong keselar diapakno maneh. Betul ya? Jadi serulah kepada Tuhanmu dengan hikmah. Nggak bisa langsung saklek celek, no, jangan. Ya, nanti dakwanya nggak tersampaikan. Nah, seperti jenengan ini kan sudah jadi bahasanya. Ya, kalau jadi ya sampaikan, hitam ya memang hitam, putih yang memang putih. Beda dengan yang di luar. Jenengan Bu, kalau ngajak satu orang saja dan mau hijrah, itu pahalanya besar sekali. Di sini mana ketua takmirnya, angkat tangan? Ketua takmir. Nah, ketua takmir itu hak prerogatifnya luar biasa, itu mengatur masjid. Ada pimpinan cabang. Seorang pemimpin itu pengaruhnya besar sekali untuk memberikan perubahan pada siapa yang dipimpinnya. Ada ketua Aisyah di sini, angkat tangan. Ada mana? Mana? PCA atau PRA? Di belakang. Itu perubahannya luar biasa itu. Kalau ada PRA atau PCA, ya. Ibu-ibu, kalau saya di Kerembangan itu saya bilang pokoknya nek ibu-ibu Aisyah itu budal ngaji melakukan lak tonok-tonok Ustadz ini, iya soalnya ibu-ibu ngaji terus, jarang senang olahraga, betul ya? Nah, enggak ada lek ngaji lak sikile diselonjorno, galek ngon gawe senden gitu. Iya, loh Ustadz belum pernah tua. Iya, nanti pada saatnya saya akan tua Bu, nggak apa-apa kaki diselonjorkan. Tapi ada olahraga tertentu yang kita itu bisa menjaga kondisi pada saat kita tua nanti. Jadi saya sarankan ibu-ibu atau bapak-bapak dimanapun saya ngisi kajian, kalau kajian jangan monoton mubalik saja yang diundang, sesekali mengundang ahli yang lain, ahli herbalis, ahli apa lagi? Ahli teknologi, bagaimana bisa membuka HP anak kita yang di password, betul ya? Ahli psikologi, apalagi yang ahli-ahli itu juga mampu di bidang ilmu agama. Sepakat? Oke, dari 5 itu adalah keadaan kita di mana kalau sudah masuk Islam ya sudah itu, tak boleh keluar dari itu. Apa yang keenam Ustadz? Tidak melakukan bid'ah. Apa itu? Bid'ah. Karena apa? Harus kafah. Apa bid'ah contohnya Bu, Pak? Contohnya apa bid'ah? Gimana? Bid'ah itu nambah-nambahi perintah atau syariat dari Rasulullah. Contoh ya, Rasulullah syariatnya Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar, ajak ditambah-tambahi Allahu Akbar. Nah, tak ada itu. Ada tak Pak Ustaz? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sudah sholat mau seperti ini ya silakan, itu kan di luar sholat. Mau buka HP, kalau seperti ini nggak boleh, tapi buka HP dia bilang boleh, itu kan ya lucu. Mau salaman ya silakan, tapi budaya di Muhammadiyah itu tidak ada. Habis sholat langsung berzikir. Kalau ada yang mau zikir bersama ya silakan. Mau ada salaman-salaman ya silakan, tapi yang sesuai syariat Rasulullah setelah sholat itu berzikir aja, pakai doa Pak Ustaz. Nggak pakai doa ya nggak apa-apa, kan doanya sudah di dalam sholat, makanya sholatnya kan lebih lama. Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini, kan doa semua itu, ya kan? Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni, doa semua. Sampai mau salam pun Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr
wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Wassalam. Itu tidak boleh melakukan bid'ah. Apalagi ada salam assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada? Gak boleh meskipun kelihatan bagus, ya kan? Apalagi yang contoh bid'ah di kalangan kita nggak sadar. Apa Pak? Halo? Hah? Apa? Tahlilan itu termasuk Rasulullah nggak pernah melakukan. Tetapi saudara kita melakukan, ya biarkan, karena memahami kebenaran dari sisi yang lain. Tahlilan, selamatan, apapun itu, panjenengan kirangan sadar napa mboten, itu sudah mulai berkurang loh sekarang itu. Betul? Halo? Meskipun pemahamannya berkurangnya bukan karena pemahaman agama yang kafah, tapi memang tidak ada biaya. Sekali nahlili telung dinane iku wis pira? Berapa juta itu? Ya Pak ya. 7 dinane, 40 dinane, 100 sewune pendake. Ya kan? Kalau Rasulullah nggak pernah melakukan, ya sudah, kita nggak usah melakukan. Tapi yang sifatnya adalah ibadah mardha, ibadah khusus. Makanya di himpunan putusan tarjih itu bacaan sholat benar-benar diperhatikan. Ketika yang satu pakai Allahumma ba'id baini, yang satu pakai kabira, coba ditelusuri hadis mana yang lebih sahih, ya kan? Yang satunya pakai subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, satunya yang rukuk subhanallah wa bihamdi, yang sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada yang salawat akhir pakai Allahumma sholli ala Muhammad, ada yang pakai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah itu kan, loh Ustaz, di hadisnya gimana? Di hadisnya tidak ada Sayyidina, karena Rasulullah bukan Sayyid. Rasulullah itu Rasul, bukan Sayyid. Kalau di luar Islam, di luar ibadah yang mardha, silakan, misalkan ngasih sambutan ya, mari kita bersolawat kepada Nabi kita Sayyidina Rasulullah, Sayyidina Muhammad, ya kan? Itu silakan di luar salat. Tapi kalau di dalam salat itu ibadahnya sudah mardha, sudah khus, tidak boleh ditambah-tambahi atau dikurangi. Apalagi yang ditambahi atau dikurangi ya, itu kalau bukti kecintaan kepada Rasul ya sudah. Puasa, Rasulullah puasa yang terakhir itu, yang kalau kamu kuat lebih dari Senin Kamis, puasalah apa? Daud. Jangan ditambahi poso mote, oh no, poso pati geni, orang ini, ya kan? Itu jangan ditambah-tambahi. Apalagi ya, hati-hati ya, harus difilter kembali. Dan yang sekarang keberapa Bu? Yang ketujuh, meyakini bahwa Nabi sama sekali tidak memiliki hak atau sifat-sifat rububiyah. Apa itu sifat rububiyah? Ya, sifat seperti maha mencipta, maha menguasai, maha memiliki, maha memelihara, maha memberi rizki, maha mengatur alam semesta. Sifat rububiyah itu hanya dimiliki oleh siapa? Allah, ya kan? Kalau syafaat Rasulullah gimana Pak Ustadz? Syafaat nanti pada hari kiamat. Siapa yang dapat syafaatnya Rasulullah? Siapa? Umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya, ya, dan senantiasa apa Bu? Bersolawat kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Masya Allah, bersolawat, ya kan? Itu di Al-A'raf Pak, ayat 188. Al-A'raf 188. Qul la amliku li nafsi naf'a wa la dharran
illa ma sya Allah. Al-A'raf 188. Katakanlah. Surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 188. Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah. Nah, tadi itu. Loh Ustaz, itu bagaimana dengan kehebatan Rasulullah? Mukjizat bisa membelah bulan, mukjizat bisa menghancurkan batu, ya kan, sekali pukul pada waktu perang Parit atau perang Khandaq. Mukjizat apalagi Pak? Sekiranya aku mengetahui Sudah Pak, sudah. Mukjizatnya Rasulullah itu ketika menjamu umatnya itu satu wadah itu nggak habis-habis. Lauknya atau kuahnya itu semua mukjizat itu. Nah, yang bisa dilakukan oleh Rasul kepada kita adalah memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Syafaat dari Rasul, syafaat dari Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi para pembacanya. Pada waktu Covid yang dulu, saya nggak tahu saya pernah cerita belum, itu ketika ada seorang suami kakek meninggal dunia, istrinya sudah 4 tahun meninggal duluan. Kira-kira kalau 4 tahun sudah jadi tanah atau enggak Pak? Sudah jadi tanah, betul ya. Waktu Covid bapak ini meninggal umur 80 lebih, di atas kasur, tidak ada yang tahu, tubuhnya sudah kaku, nggak ada yang berani mandikan karena Covid. Akhirnya mau nggak mau saya harus ikut karena tetangga. Nah, pada waktu dimakamkan, ini kejadian yang saya ingat sampai sekarang dan di depan mata. Biasanya kalau meninggal, suami itu diletakkan di makam siapa? Istri, betul ya Pak ya? Nah, ketika makam istrinya itu digali, itu bukan tulang Pak. Saya melihatnya memang bukan tulang yang keras, tapi memang empuk. Loh, masih utuh. Kemudian jasad suami ditaruh di atasnya. Loh, masih utuh. Bule iki. Ketika masih utuh itu, saya tanya sama anaknya dari kubur itu, namanya Jaya, ya emak, kok jasadnya masih utuh? Iya mam, emak itu mau jasadnya utuh. Kok iso ya? Tolong amalannya opo? Apa Bu amalannya? Apa amalannya Bu? Setiap hari membaca Quran yang besar itu ditenteng di pangku Bu, dok ruang tamu karo mau kacamata dingenekno. Ketika saya bertamu ke rumah beliau itu nanti setiap hari seperti itu. Tapi arek saiki wangel dikongkon maca Quran itu disendekno nang rak buku, betul ya, sampai debu, betul ya. Apalagi Bu sudah bawa Quran, nggak bawa Ustaz, ngaji nggak bawa Quran, bawa HP, bawa ya wis, HP ini dibuka ya, Quran ini dibuka. Coba Bu ya, kalau perlu Pak Takmir memprogramkan one day jus kan abot ya, halaman, betul. Iya betul Pak, one day one halaman. Mohon izin, saya itu kalau punya masalah sehabis subuh saya baca Quran, ikut sak terjemahan Ibu. Ternyata karunia Allah, memang kan Al-Quran tuh huda linnas ya Pak ya, wa bayyinati minal huda wal furqan. Masalah saya jawabannya ada di mana? Pagi saya mau ngasih tausiah ke anak-anak, tausiahnya, materinya dari Al-Quran yang pagi tadi saya baca. Bu, kalau baca Quran jangan banyak-banyak. Yang terpenting juga di samping itu adalah baca juga terjemahnya. Tuh ya Bu ya. Dan yang terakhir ya, sudah hampir 8:30, tidak mendahulukan ucapan siapapun daripada ucapan Nabi. Nah,
Maksudnya gimana Pak Ustadz? Nah, ini pernah diceritakan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, bisa-bisa kalian ditimpa hujan batu dari langit. Saya mengatakan bahwa Rasulullah bersabda begini begitu, tetapi kalian mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar berpendapat demikian. Jadi yang dimaksud di sini adalah jadikan ucapan Rasulullah sebagai rujukan utama dalam mencari atau menemukan risalah atau menemukan syariatnya. Contoh bab tentang apa ya Pak? Bab tentang sholat qiyamul lail. Temukan dulu Rasulullah ngomong seperti apa, ya kan? Entah itu lewat Sayyidah Aisyah, ya, atau Ibnu Abbas dan sebagainya. Nah, Umar melakukan seperti apa? Abu Bakar seperti apa? Para imam 4 madzhab seperti apa? Jadi yang didahulukan adalah pendapat atau ucapannya Nabi Muhammad SAW. Nah, itu berapa Bu? Sudah saya berapa? 8 ya. Nah, lebih di sini. Yang terakhir, menghormati ucapan atau sabda beliau. Ini Al-Hujurat ayat 2 Pak. Ini yang kadang kita itu melewatkan. Nanti anak-anak kita sampaikan hal ini ya Bu. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang-orang yang beriman. Al-Hujurat ayat 2. Ayat 2. Iya. Al-Hujurat surat yang ke-49 ayat 2. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak menyadari. Ya. Itu kalau dikontekstualkan, seorang murid tidak boleh ucapannya melebihi ucapan seorang guru. Seorang anak tidak boleh ucapannya melebihi ucapan seorang ayah atau ibu. Nah, seorang sahabat, ya, umat tidak boleh melebihi, meninggikan ucapannya melebihi ucapan Nabi. Itu adab, ya. Jadi terbiasa dan dibiasakan anak kita untuk diajari jangan suka membantah siapa? Nasihat orang tua. Kalau di Hizbul Waton yang ke-7 itu sumpahnya melaksanakan perintah tanpa, ayo masih ingat? Melaksanakan perintah tanpa membantah. Jadi kalau sama anak-anak enak. Hizbul Waton yang ke-7 melaksanakan perintah tanpa membantah. Baik anak-anak, acara selesai. Setelah ini kalian pulang ke rumah masing-masing. Ada perintah dan tugas dari Ustadz Imam. Kira-kira apa perintahnya? Siap, tidak tahu Ustadz. Perintahnya adalah setelah ini kamu potong rambutmu ala TNI dan atau ala tentara. Siap melaksanakan, siap melaksanakan. Oke, saya lihat ya besoknya bener langsung dipotong tentara. Ya kelas 9 Bunda, 78 enggak, ya kelas 9 ya. Ya itu. Yang komplain siapa kira-kira? Yang komplain siapa kira-kira? Orang tuanya. Wah, rambutmu gitu ya. Ya biarkan orang tua komplain. Dan mohon maaf kalau anak sudah usia 11 sampai 15 tahun jangan dibiasakan titik-titik wong tuane iku komplain atau wong tuane iku jogo. Itu teorinya. Loh Ustadz, anak saya masih kekanakan gimana? Ya pelan-pelan ya, masih proses. Beda anak, beda penanganan. Ini yang saya bicarakan yang normal, yang seperti pada umumnya. Jadi kalau anaknya digojloki koncone, ojo dididik, ibuke protes. Anake dikongkon push up gurune, ibu-ibu wong tuane protes, ya kan? Anak sekolah diantar jemput, nek apik iku anake kongkon budal dewe. Beneran? Ayo budal, iki sepedamu nang budal.
Halo, anak sapa sing budal dhewe nggih sepeda ontel? Ayo. Paling gak ono. Iya loh. Beda kalau jauh. Kalau zaman saya dulu rumahnya di Jajoran, sekolahnya di Modokan Semampir ono. Ya jauh. Tapi militan loh Bapak Ibu beneran. Saya sekali dilatih lah, tidak apa-apa. Ayo Kak, berani nggak challenge dari Bunda? Apa Bun? Sekolah naik sepeda. Oh siap Bunda, challenge tantangan. Anak saya biasakan sekolah naik sepeda. Bahkan goncengan dengan adiknya yang masih TK. Nggak apa challenge, nggak usah khawatir. Di rumah saya biasakan di rumah sendirian. Kan ada tetangga. Saya nitip-nitip kan. Jeng, nitip-nitip nggih yuga kula. Oh nggih Umi, gitu kan. Ayo, ini yang terakhir pelajarannya seperti itu. Jangan meninggikan ucapan. Ini bab ucapan. Kalau dikontekstualkan, tempat duduk Pak. Jangan dudukmu melebihi duduknya orang tua. Betul ya? Itu dari sini nih. Jangan kamu lewat di depan orang tua, kamu lewatnya apa? Danga. Betul ya? Makanya di kita sebagai orang Jawa itu agak merendah. Ini adab. Makanya adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Oh, enggak ada Islam. Di Islam tuh enggak ada yang boleh kita rokok dan sujud hanya kepada Allah. Iki dudu rokok ambek sujud. Seje bape. Oh, jadi pada anak iki bab rokok karo sujud. Kita hormat hanya kepada Allah itu. Kepada Allah bukannya hormat, apalagi tunduk dan patuh. Ini loh. Tapi orang Jawa itu anehnya nek manten tok Romo itu apa no? Salim ya kan, bapak ibu nang kursi, anak nang nisot. Padahal itu harus tiap hari. Makanya di tempat kami ibu, mohon izin bapak, itu anak kalau salim dua tangannya diberikan. Tangan guru nggak oleh ditarik. Soalnya ada saiki dukur guru ndek medengi lho, tawarik salim, suwet lho. Nggak boleh. Anaknya sendiri yang merunduk sebagai bentuk takdibnya tadi, itu hormatnya. Nah itu ya, tapi jangan berlebihan ya. Masa masuk makam aja sampai apa begini kan, ya kan? Wah, ada ya. Itu berlebihan. Hormat boleh, berlebihan tidak boleh. Saya pikir itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Jenengan tanpa sadar ngajinya 1 jam lebih Pak. Ada yang mau disaringkan sebelum ditutup? Baik, para jamaah, barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo. Waktu Monggo. 20:38. Monggo tentang syahadat nggih. Waalaikumsalam. Suka ghibah. Apa? Tiba. Oh, riba. Oh, kok bertentangan ya? Sudah itu aja. Nah, ayah, bunda, mohon maaf bapak ibu. Ini yang penting ya. Akidah itu pondasi, ya. Akidah itu pondasi. Akidah itu menguatkan iman. Iman membentuk ibadah, betul ya? Halo. Nah, ibadah itu membentuk akhlak. Akhlak itu ibadah membentuk akhlak. Akhlak itu membentuk takwa. Takwa itu membentuk kemuliaan. Makanya muncul inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa itu yang paling berakhlak mulia. Yang paling berakhlak mulia itu yang ibadahnya bagus. Jadi orang ibadah bunda harusnya akhlaknya itu bagus. Akhlak
dengan adab itu berbeda. Kalau adab itu dengan ilmu, adab makan, adab minum, adab berbicara, adab mendengarkan orang lain, adab bertamu, adab menyampaikan pendapat, adab kepada orang tua, itu adab semua dengan ilmu. Semakin tinggi ilmu, semakin dia terhormat. Kalau dia terhormat, akan muncul dia menjadi orang yang beradab. Paham di sini ya? Halo. Nah, kalau ada orang ibadah tapi sik jenengane riba, hati-hati. Hati-hati. Ibadahnya enggak sampai masuk ke dalam hati. Hati-hati. Dan apalagi di zaman seperti ini, kalau tidak mampu sebaiknya tidak ngutang riba. Lewat siapa? Bank. Kalau bisa, ya. Kalau bank itu masih kontroversi, ya. Ada yang mengatakan riba total, full riba. Ada yang mengatakan kalau itu untuk produktivitas, artinya untuk bisnis diputar lagi, itu tidak riba. Tapi kalau untuk dimakan hutang di bank itu baru riba. Ada yang seperti itu. Nah, kita meyakini yang mana? Ya, misalkan beli, kalau nggak pinjam uang di bank lama ya, baru punya rumah KPR, ya kan, lama sekali. Karena apa? Semakin tahun harga rumah semakin mahal. Beli mobil untuk nge-Grab, untuk Gojek, untuk, ya silakan, itu ada yang membolehkan. Nah, riba yang saya nggak tahu yang dimaksud riba seperti apa. Apakah riba yang kayak, maaf Bang Titil itu ya? Nah, itu hati-hati. Harusnya akhlak kita, mohon maaf ya, mohon izin Bapak Ibu, kita semakin ibadah, hati itu semakin lembut. Mau melakukan dosa sekecil apapun, apalagi riba, itu apa? Takut. Nemu duit loh, duit sapa 50.000 iki loh, atau nemu duit 1.000 loh, 1.000 kan didik ya, iku bingung, duit sapa 1.000 iki, mau diambil itu? Tidak. Parkir sepeda motor, Pak maaf Pak, uang saya kurang 500. Oh, mboten napa-napa Mas, mboten Pak, saya kasih 1.500 dulu. Ya, ada apa Mas? Nah, itu kepikiran, karena apa? Tadi akhlaknya bagus, akhlak kepada Allahnya itu terjalin. Kepikiran daripada nanti hisab balik meneh dikekno sing 500. Padahal wis diikhlas nih. Semakin ibadah bagus, akhlaknya semakin bagus, gak gampang nyacat uang, gak gampang merasa bener dewe. Halo, ya. Apa meneh apa meneh wani karo wong lanang. Tapi ibu udah gini gak ono ya, sinar informasi Bapak Ibu Pak, tugas nang omah iku tugase wong lanang, betul Pak. Umba-umba, kora-kora, ya, ngepel, masak, golek duit, badani wong wedok kudu nang salon, nang apa, iku kabeh tugase wong lanang. Enak ibu-ibu, tugasnya mau siji Pak. Apa tugasnya? Taat kepada suami. Nek suami ngomong, Bu, sama mbak-mbak iku Bu, ya kudu taat. Tapi demi Allah Bu, kalau ibu ya ibadahnya sudah jalan, bahkan Bu, maaf Bu, Bapak tolong gawe kopi Bu, jenengan gawe kopi loh Bu, ya Allah, iku wis pahala swarga. Mi, kepala Abi kok berat Mi, Abi kayaknya capek Bi, Abi itu istirahatnya belum full, belum total, tolong pijetin Mi. Nah, mijet aja, istri mijet aja, itu pahala surga. Sebaliknya, anak wong lanang, mah malam Jumat mah ngubah keris mah gitu kan ya. Nah, ibu gak gelem melayani, maka ingat, tanpa ada udzur syar'i, malam itu dia dilaknat oleh Allah dan malaikatnya. Malam itu tidur dilaknat. Ibu semakin ibadah semakin baik. Nanti kalau anak ada tauladan dari bapak, tauladan dari ibu, anaknya akan semakin baik. Ya apik nduk maratuwa, ya apik nang
bojo, yang apik nang adeki ipar, ya apik nang gurune. Pun wonten malih Bu, Pak. Napa pun ngantuk, tak delok kok gak ana sing ngantuk ya. Padahal gak ana kopine. Tidak ada lagi. Iya, alhamdulillah. Baik. Saya tutup dulu ya, Pak. Saya tutup dulu ya. Nah, nggih. Nanti dilanjut Bapak. Bapak Ibu tetap semangat mengaji. Ingat kita tidak tahu kapan ajal menjemput. Apalagi di usia yang sudah senja. Betul ya? Nah, berdoalah kepada Allah, ya Allah, jikalau Engkau mengambil nyawaku, ya Allah, panggillah aku dalam keadaan sebagai penuntut ilmu. Ya, sabar. Kula lek ngaji ngantukan Pak Ustadz, gak apa-apa, sing penting niate kepingin thalabul ilmi. Kula lek ngaji mesti gak paham Pak Ustadz, gak apa-apa. Sing mosok gak paham belas, pasti ana sing nyantol. Apa meneh bareng ngaji atine enak, adem, ayem, betul ya? Nang omah ketemu bojo muangkel ngene. Tapi enggak, saya lihat di sini wajah-wajah ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan panjenengan sehat selalu, iman semakin baik, ya, kondisi semakin stabil, rezeki semakin berkah, melimpah, bertambah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.